Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada hari ini kita bisa kembali mengikuti ibadah online dengan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Mari saat ini kita siapkan hati kita berdoa sebelum memulai ibadah. Tuhan Yesus yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Pagi hari ini kami akan memulai ibadah online kami. Tuhan yang menyertai kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Kekal
Kami kembali mengundang Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk mengikuti ibadah online GBICRC setiap hari Minggu di channel City Restoration Center yang linknya akan kami bagikan juga melalui grup WhatsApp. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang rindu untuk memberikan persembahan, persepuluhan, dan kontrak gedung bisa dimasukkan ke rekening berikut. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kalau hari ini kita dapat bertemu lagi dalam ibadah online. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan begitu baik atas setiap kita. Sehingga saya percaya bahwa saudara semua di rumah dalam kondisi baik, dalam kondisi sehat, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang ada dalam surga, kami bersyukur buat hari ini. Kalau Engkau sudah pelihara seluruh kehidupan kami, sehingga kami ada hari ini tanpa suatu kurang apapun, semua karena kebaikan Tuhan. Kami rindu Tuhan hari ini, kiranya Engkau berbicara atas setiap kami, sehingga kami lebih lagi mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan iman kami lebih lagi dibangkitkan, iman kami lebih lagi semakin kuat dan teguh, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita katakan sama-sama, amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sebuah ayat yang akan saya bacakan buat saudara dalam Roma 12 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Orang percaya harus mengalami sebuah perubahan. Saudara harus dengar ini baik-baik bahwa orang percaya harus mengalami sebuah perubahan. Dunia ini sedang mengalami sebuah perubahan. Yang tadinya kita pergi kemana-mana tidak dibatasi, saat ini kita dibatasi. Yang tadinya nggak perlu pakai masker, sekarang harus pakai masker, harus dicek suhu dan sebagainya, saudara. Mengalami new normal, kebiasaan baru atau AKB, adaptasi kebiasaan baru. Dan ini dianggap menjadi sebuah perubahan yang baru. Kalau hari ini dunia mengalami sebuah perubahan yang mungkin kita saat ini masih terus bergumul supaya vaksin ini segera ditemukan. Karena tanpa vaksin yang ditemukan dengan segera, maka kondisi kita akan berlarut-larut seperti ini. Tapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, perubahan ini, saudara, bukan hanya dialami oleh dunia, tetapi perubahan harus juga dialami oleh setiap kita sebagai orang yang percaya. Nah, perubahan ini ada dua hal, saudara. Yang pertama adalah perubahan yang dilakukan oleh Allah sendiri. Apa itu perubahan yang dilakukan oleh Allah sendiri? Yang pertama adalah ketika dia menyelamatkan, ketika dia dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ketika Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib dan menebus setiap dosa kita, disitulah perubahan besar yang Allah lakukan buat kita. Yang kita dari hidup yang tidak berharga, Yesus membuat kita memiliki hidup yang lebih berharga. Yang namanya berubah artinya apa? Gelap menjadi terang, hitam menjadi putih. Itu berubah. Nah, hari ini kita sebagai orang percaya mengalami sebuah perubahan yang dilakukan oleh Allah sendiri. Karena Allah sendiri yang memilih kita, oleh karena anugerahnya kita diselamatkan hari ini. Itu perubahan yang besar. Tapi yang kedua adalah perubahan yang dilakukan oleh diri kita sendiri. Ketika kita sudah percaya, Tuhan memilih kita, Tuhan menyelamatkan setiap kita, maka ada yang harus kita lakukan. Ada yang berkata bahwa sekali selamat tetap selamat, walaupun mungkin kita berbuat kesalahan dan dosa. Saya sih tidak setuju dengan pendapat itu. Saya lebih mengimani bahwa keselamatan itu harus dipelihara. Artinya apa?
ketika kita sudah percaya sama Yesus, ketika kita sudah diselamatkan, ada sesuatu yang harus kita lakukan, ada sesuatu yang harus kita perbuat, yaitu apa? Berubah. Berubah yang dari gelap menjadi terang. Yang dari hitam menjadi putih. Yang dari marah menjadi sabar. Yang dari sedih menjadi sukacita. Itu yang disebut dengan berubah. Artinya apa? Kehidupan kita harus berubah. Makanya dalam ayat ini berkata bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, ini sebuah tindakan di mana kita mau berubah. Yang pertama adalah jangan serupa dengan dunia ini. Berbicara dunia, apa sih yang dimaksud dengan dunia? Lah, kita kan masih hidup dalam dunia. Lah, kita kan masih berkegiatan dan masih menghuni atau menjadi penghuni dunia. Tetapi saya akan jelaskan mengenai kata duniawi menurut Alkitab. Kita buka ayat dalam Kolose 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Nah, dalam ayat ini dikatakan demikian. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Berbicara tentang duniawi, Alkitab menjelaskan bahwa arti kata duniawi adalah sesuatu yang najis di hadapan Tuhan, sesuatu yang mendukakan hati Tuhan, yaitu yang pertama adalah percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama, levelnya itu sama dengan penyembahan berhala. Kita ingat saudara di kisah-kisah dalam Alkitab dalam Perjanjian Lama ketika orang-orang menyembah berhala, itu benar-benar mendukakan hati Tuhan. Maka disitulah murka Allah turun. Ketika bangsa Israel menyembah patung lembu emas, maka Tuhan di situ marah. Bahkan Musa pun marah. Artinya apa? Sesuatu tadi yang disebutkan dalam Kolose tersebut, hal-hal itu adalah hal-hal yang selevel dengan penyembahan berhala. Sesuatu hal yang membuat Allah marah. Bangsa Israel bukan berarti pada saat itu tidak percaya. Dia melihat keajaiban dan mujizat yang Allah lakukan atas bangsa Israel. Membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi apa yang bangsa Israel lakukan? Malah menyembah patung lembu emas. Nah, kita sebagai orang percaya, kita yang sudah diselamatkan, seringkali kita masih melakukan hal-hal yang selevel dengan penyembahan berhala. Artinya apa? Ketika kita sudah percaya sama Tuhan, kita harus berubah. Yang tadinya pemarah menjadi pemaaf. Yang tadinya melakukan hal-hal duniawi tadi, saudara. Hawa nafsu, percabulan, keserakahan, yang levelnya sama dengan penyembahan berhala, hari ini kita berubah tidak lakukan itu lagi. Itu adalah sebuah tindakan yang menjadi bagian kita. Perubahan yang harus kita lakukan dari diri kita. Karena Allah sudah melakukan perubahan itu dalam hidup kita. Tinggal kita saat ini melakukan perubahan. Harus berubah. Janganlah engkau serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi bisa dikatakan perubahan itu yang pertama adalah kita harus mengalami sebuah pertobatan setiap saat. Karena kita masih hidup dalam dunia, seringkali kita lupa atau seringkali kita lemah. Seringkali kita jatuh, seringkali kita kembali lagi melakukan hal-hal yang seharusnya kita tidak lakukan. Maka dari itu kita harus berubah. Makanya ayat ini mengatakan bahwa berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dalam KBBI, kata budi
artinya bisa diartikan akal untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Makanya dalam ayat ini mengatakan bahwa sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kenapa sih kita harus mengalami sebuah perubahan? Kenapa sih kita harus berubah? Karena apa? Kita sedang menjalani sebuah perjalanan yang panjang, saudara. Perjalanan iman yang panjang. Yang seringkali kita diperhadapkan kepada dua pilihan. Nah, tanpa kita mau berubah lewat pembaruan budi kita, lewat hikmat yang Tuhan kasih melalui firman Tuhan, melalui ibadah, melalui persekutuan kita dengan Tuhan, maka sudah dipastikan kita sulit menentukan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Makanya banyak orang percaya yang masih melakukan hal-hal yang kurang baik atau hal-hal yang sebetulnya tidak bisa dilakukan oleh orang yang percaya. Contoh saudara, banyak orang percaya yang seringkali masih percaya akan mitos-mitos atau masih pergi ke pengobatan-pengobatan atau ke dukun-dukun, mungkin pergi kemana, ke gunung mana gitu ya, ke daerah mana untuk berobat, dan di situ ada ritual-ritual yang sebetulnya itu mendukakan hati Tuhan. Yang sebetulnya itu sama aja dengan penyembahan berhala yang katanya orang percaya dan sering datang ke gereja bahkan melayani. Seringkali masih juga percaya hal-hal demikian, saudara. Nah, Tuhan rindu bahwa hari ini kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Bagaimana caranya untuk kita mengalami sebuah perubahan? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budi berbicara tentang akal, bisa dikatakan juga sebuah hikmat, rahmat Tuhan. Nah, hikmat dan rahmat Tuhan kita bisa dapatkan dari mana, saudara? Dari membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah apa? Pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Artinya apa? Ketika kita diperhadapkan dengan dua pilihan, mana yang baik, mana yang tidak, maka ketika kita membaca firman Tuhan, firman itulah yang akan menguatkan kita, memberikan kita hikmat. Mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita jangan lakukan. Nah, yang pertama tadi adalah jangan serupa dengan duniawi. Dengan dunia, melakukan hal-hal yang duniawi dan juga pertobatan yang harus kita lakukan mungkin setiap hari. Karena seringkali kita melakukan kesalahan tanpa kita sadari. Tapi Tuhan rindu bahwa kita selalu mengaku kesalahan. Kenapa? Ketika kita mengaku, maka Dia adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan menyucikan kita dari setiap dosa dan kejahatan kita. Itu yang harus kita lakukan. Dan yang kedua adalah berubah. Berubah tadi berbicara tentang pertobatan, saudara. Berubah yang mau saya sampaikan, poin yang kedua adalah berubah karakter. Pembentukan karakter. Kita harus berusaha membentuk karakter kita. Karena apa? Hidup kita bukan untuk kita, tapi hidup kita untuk Yesus. Yesus yang hidup dalam hidup kita, bukan kita lagi. Artinya apa? Apa yang kita lakukan, apa yang kita perkatakan, itu harus mempermuliakan nama Tuhan. Seringkali banyak orang percaya kata-katanya tidak baik untuk didengar. Kata-katanya menyakiti hati orang. Kata-katanya seringkali membuat orang sakit hati. Sehingga apa? Bukan Tuhan yang dipermuliakan. Tetapi banyak orang yang akhirnya gak menyukai kita. Karena apa? Karakter kita. Karakter kita mah memang gini. Karakter saya memang gini dari dulu. Cara bicara saya memang gini. Gak bisa seperti itu, saudara. Gak bisa kita mempertahankan ego kita bahwa ini karakter saya. Padahal apa? Hidup kita bukannya aku lagi, tetapi Yesus yang ada dalamku. Artinya apa? Perkataan, sikap kita harus mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita baca sebuah ayat. Dalam Kolose 3 ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah,
dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Menurut gambar dan rupa Allah. Yaitu apa? Kita harus menanggalkan itu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita. Saling mendustai, saling memfitnah, saling mencelakai lewat perkataan kita. Saudara. Itu berbicara tentang karakter. Bagaimana kita harus bisa menguasai diri. Karakter kita adalah harus karakter yang menghasilkan buah roh. Kebaikan, sukacita, damai sejahtera, dan lain-lain, saudara. Dan yang poin yang terakhir adalah apa? Penguasaan diri. Bagaimana kita bisa menguasai lidah kita, bagaimana kita bisa menguasai sikap kita, supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Sehingga apa? Anugerah keselamatan, perubahan yang besar yang Tuhan berikan untuk kita itu gak sia-sia. Kenapa? Karena kita bisa menyatakan kepada dunia bahwa Yesus melakukan hal yang besar dalam hidup kita, yaitu menyelamatkan kita melalui perubahan hidup kita, saudara. Untuk itu mari hari ini kita mau belajar lebih lagi tentang bagaimana kita bisa mengalami sebuah perubahan. Dalam Ibrani 12 ayat yang ke-14 berkata demikian, saudara. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Ini berbicara tentang bagaimana kita berkata-kata dengan baik. Bagaimana kita bisa menjalin hubungan, menempatkan posisi kita dengan baik, saudara. Supaya kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Supaya kita bisa berusaha hidup damai dengan semua orang. Ini penting, saudara. Kenapa? Karena sikap kita, apa yang kita perkatakan itu menjadi sebuah image atau menjadi sebuah tanda bahwa kita ini benar-benar orang percaya atau bukan. Kita ini benar-benar mencerminkan orang yang percaya Yesus atau tidak. Lewat kehidupan kita. Kita harus menjadi teladan. Lewat apa? Karakter kita. Yang paling simpel apa? Perkataan kita, saudara. Kalau kita tidak mengalami perubahan ini, maka hidup kita menjadi sia-sia. Saya mengimani bahwa keselamatan itu harus dipelihara. Kalau kita tidak bisa memeliharanya dengan baik, mungkin someday keselamatan itu bisa hilang. Tapi itu di luar dari kekuasaan kita. Karena semuanya adalah anugerah Tuhan. Kalau hari ini kita masih seringkali kita melakukan kesalahan, seringkali kita melakukan pelanggaran, melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Tapi hari ini kita masih baik-baik saja. Hari ini rasanya kita masih diberkati Tuhan. Itu karena anugerah, saudara. Itu karena Tuhan baik dalam hidup kita. Tetapi apakah kita akan menyia-nyiakan waktu dan anugerah yang Tuhan berikan buat kita untuk kita melakukan hal yang sia-sia? Padahal apa? Tuhan sudah melakukan bagiannya. Ketika kita melakukan bagian kita, maka Tuhan akan membawa kita hari demi hari, perjalanan yang luar biasa, perjalanan iman yang luar biasa, di mana hidup kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Kalau kita hebat hanya untuk diri kita sendiri, percuma, saudara. Karena apa? Tuhan rindu hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga orang bisa melihat, oh ada Yesus dalam hidup kita. Dilihat dari apanya sih? Dari karakternya, dari perkataannya, dari sikapnya. Untuk itu perubahan yang kita lakukan, kita harus berusaha, kita harus berupaya lebih lagi. Dalam Ibrani 12 ayat 14 ini, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Gak mungkin, orang suci zaman sekarang, orang kudus itu kayaknya susah, gak mungkin, gak akan ada. Tapi saudara, simpelnya adalah dalam ayat ini mengatakan kejarlah kekudusan, yang artinya mengejar, saudara. Ya mengejar, ya lari. Gitu. Kita kejar kekudusan. Seringkali untuk mengejar itu, seringkali kita sulit mendapatkannya. Ketika kita lari mengejar, seringkali kita jatuh. Tapi yang namanya mengejar, Tuhan rindu adalah kita tidak berhenti berlari, kita tidak berhenti mengejar. Karena apa? Kekudusan itu kita harus kejar.
Kenapa kita harus kejar? Tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Allah. Artinya apa? Untuk mengalami sebuah perubahan, kita harus berlari, kita harus berlomba, saudara. Supaya apa? Kita boleh mengalami perubahan itu. Yang pertama, Tuhan sudah melakukan perubahan besar dalam hidup kita, menyelamatkan kita. Yang kedua, perubahan dari diri kita sendiri. Apa itu perubahannya, saudara? Yang pertama adalah bagaimana kita meninggalkan kehidupan lama kita. Yang tadinya kita melakukan hal-hal yang najis, kita melakukan dosa. Hari ini kita tidak lagi melakukan itu. Yang kedua, kita mau berusaha untuk membentuk karakter kita. Yang tadinya tukang marah, yang tadinya ngambekan, yang tadinya suka pundungan, yang tadinya suka memperkatakan hal-hal yang menyakiti hati orang, suka ngegosip, menjelekkan orang, dan sebagainya, saudara. Mari hari ini kita mau berupaya untuk berubah. Kita tidak lagi melakukan itu. Tapi kita mau melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Sesuatu yang manis didengar. Sesuatu yang enak didengar. Sesuatu yang memberkati orang lain. Sesuatu yang mendatangkan sukacita. Sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera. Baik buat hidup kita maupun baik buat orang lain. Supaya apa? Nama Yesus dipermuliakan dalam hidup kita. Bahkan orang dunia pun dalam pekerjaan selalu melihat bukan hanya skill yang dilihat, tetapi karakter. Ketika orang itu punya skill tetapi tidak punya karakter, seringkali orang tidak menyukainya. Jadilah orang yang disukai, bukan jadilah orang yang tidak disukai. Artinya apa? Disukai tentunya dalam hal yang positif. Ketika kita mulai memiliki karakter yang baik, tentunya kita akan disukai sama orang. Kenapa? Saya nyaman sama orang itu. Perkataannya kayaknya selalu membuat saya sejuk, selalu membuat saya damai sejahtera dan sukacita. Disitulah nama Tuhan dipermuliakan. Dan dia bertanya, apa sih rahasianya? Kok kamu rasanya hidupnya selalu sukacita, hidupnya selalu membawa damai di mana kamu berada, ketika kamu berkata-kata, ketika kamu bersikap. Dan engkau akan berkata, semuanya karena Yesus. Karena dia sudah melakukan perubahan besar dalam hidup saya. Yaitu apa? Mengangkat yang tadinya saya tidak berharga. Hari ini saya berharga melalui anugerah keselamatan yang Tuhan berikan buat kita, saudara. Itu yang mau saya sampaikan hari ini. Dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Intinya dari apa yang saya sampaikan adalah hidup kita harus sama seperti Kristus. Barang siapa mengatakan bahwa saya ada dalam Yesus. Seringkali, saya percaya Tuhan, saya sering ke gereja, saya melayani Tuhan. Tetapi perkataan, karakter, sikap, tingkah lakunya tidak mencerminkan orang yang hidup dalam Tuhan. Karena apa? Orang yang hidup dalam Tuhan, barang siapa yang mengatakan bahwa saya hidup dalam Yesus, maka dia harus memiliki hidup yang serupa dengan Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 6 jelas mengatakan bahwa barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam dia, ia wajib, saudara. Wajib berarti harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya yuk kita mau belajar hari ini. Apa yang Yesus lakukan? Apa yang Yesus perkatakan? Apa yang Yesus imani? Kita mau serupa dengan dia. Ada pujian mengatakan, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Gak mungkin. Kesempurnaan itu hanya milik yang di atas. Kekurangan itu milik kita. Saudara, gak ada hal yang gak mungkin. Seperti tadi dalam ayat yang tadi saya menyampaikan bahwa kekudusan itu harus dikejar. Maka yang namanya sempurna sama seperti Yesus, kita harus mengejar itu. Yang menentukan bahwa kita sempurna atau tidak bukan kita. Siapa? Yesus sendiri. Bagian kita, tugas kita hanya mengejar itu.
Biar Yesus sendiri, Allah sendiri yang menilai. Apakah kita hidup berkenan di hadapan Tuhan? Apakah kita yang sudah kita lakukan itu benar-benar sempurna di hadapan Tuhan? Tapi seperti pujian ini, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Artinya apa? Ketika engkau mau seperti Yesus, apa yang kau lakukan dalam setiap jalanmu, memuliakan nama Tuhan. Itu yang mau saya sampaikan, kiranya yang kita dengar hari ini, firman Tuhan yang kita dengar hari ini, boleh menguatkan kita, boleh merubah hidup kita, di mana kita mau lebih lagi berubah. Dia sudah melakukan yang terbaik bagiannya untuk melakukan perubahan dalam hidup kita. Hari ini bagian kita untuk kita melakukan perubahan dalam hidup kita. Sekian firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua.
Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, kami bersyukur kalau hari ini Kau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh mendengar firman Tuhan. Sangatlah penting dalam hidup kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan, karena kami yakin dan percaya bahwa firman Tuhan itulah yang menguatkan setiap kami. Firman Tuhan itulah yang membukakan jalan hidup kami ya Tuhan. Tuntun kami, nyatakan jalan-Mu melalui firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Roh Kudus yang mampukan kami untuk kami boleh melakukan bagian kami, yaitu berubah. Supaya kami dapat membedakan, supaya kami dapat mengetahui apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kami, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami, apa yang menjadi kerinduan-Mu untuk kami lakukan dalam hidup kami ya Tuhan. Yang bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau yang terus memberkati jemaat-Mu yang mendengar firman Tuhan hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menguatkan mereka. Mereka yang mungkin saat ini yang sedang sakit, Engkau yang sembuhkan. Mereka yang berbeban berat mengalami sebuah pergumulan, Roh Kudus yang berikan kekuatan dan penghiburan. Dan kiranya Engkau juga yang membukakan jalan-jalan-Mu atas pergumulan hidup mereka ya Tuhan. Mereka yang saat ini mungkin sedang undur imannya, Roh Kudus yang tilik hati mereka. Ingatkan panggilan yang semula ketika mereka berjumpa dengan Yesus, ketika mereka mengalami kasih mula-mula dengan Yesus. Sehingga mereka boleh mengalami gairah lagi mengikut Yesus ya Tuhan. Bapa, saat ini kami berdoa Tuhan. Kami tidak mengerti akan rencana dan kehendak Tuhan atas kami, atas kota kami, atas bangsa ini. Kami tidak mengerti Tuhan seringkali apa yang terjadi hari-hari ini. Yang seringkali Tuhan kami mengalami kekhawatiran dalam hidup kami. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Walaupun kami ada dalam lembah kekelaman ya Tuhan. Walaupun kami ada dalam kesulitan ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang akan menuntun dan menolong setiap hidup kami ya Bapa. Bapa, saat ini kami berdoa ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan hikmat bagi setiap tenaga-tenaga medis yang ada ya Tuhan. Bahkan Engkau yang tunjukkan jalan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa supaya vaksin dari virus corona ini boleh segera ditemukan ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan Engkau yang turun tangan ya Tuhan. Supaya semuanya boleh berakhir ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Di balik semuanya ini ada rencana Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Ini kerinduan kami, tapi kiranya kehendak Tuhanlah yang jadi atas kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya semua jemaat yang mendengar ibadah online hari ini, Engkau yang berikan kekuatan, Engkau yang berikan kesehatan, dan Engkau yang berkati mereka. Mari saudara, saat ini kita akan mengakhiri ibadah online pada hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita. Dan kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, pimpinan, kekuatan, penghiburan, persekutuan yang manis dan indah dengan Roh Kudus tetap menyertai kami semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Demikian ibadah online pada hari ini. Tetap menjaga kesehatan dan tetap bersuka cita. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.